selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saya ingin melihat, bahkan Anda tidak memiliki dewa pertempuran bintang 7. Trik macam apa yang bisa Anda mainkan? Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya tersenyum, dan mata pria itu dingin. Dan Shenran berbicara pada saat yang sama saat sosoknya tersapu. Ekspresi Xiaoyan dan mereka bertiga tenggelam. Wu Shen sedikit lebih lemah di antara mereka bertiga. Tetapi pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Wu Shen, kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri. Xiaoyan berkata perlahan, dan Wu Shen sedikit mengangguk. Pria itu datang bersiul. Sosoknya memadatkan hantu harimau dan macan tutul. Melangkah keluar satu langkah dan menukik ke arah Xiaoyan dengan sikap kasar. Macan tutul ajaib mendominasi bayangan. Harimau dan macan tutul mengembun menjadi bentuk dan menabrak Xiaoyan dengan momentum yang ganas saat ini. Tinju api tanpa takut. Dan Xiaoyan langsung melipat kelima jarinya. Dan lusinan teratai api yang tak kenal takut langsung mengembun di telapak tangannya. Ketika tinju itu diayunkan, kelima jari itu juga tiba-tiba mengencang. Dan nyala api meletus dari jari Xiaoyan. Dengan satu pukulan, itu menabrak bayangan harimau dan macan tutul. Duar! Ketika ada suara teredam, seluruh bayangan harimau dan macan tutul tiba-tiba mandek dan kemudian runtuh dengan keras di detik berikutnya. Trik semacam ini tidak diragukan lagi untuk memprovokasi Xiaoyan dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Pukulan ini membuat pria itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan diselesaikan oleh pukulan Xiaoyan. Ketika bayangan harimau dan macan tutulnya dihancurkan oleh Xiaoyan, pria itu melihat Xiaoyan yang sedang melemparkan tinju api dan sudut dari mulut yang terakhir naik. Dengan kekuatan kecil ini, balas dendam impulsif bukanlah langkah yang bijaksana, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, beberapa orang dari dua tim lainnya juga bergegas. Warna dingin dan tegas melintas di mata Lei Ji. Dan cahaya guntur meraung dengan jarinya untuk memanggil guntur. Beberapa orang menghindar dengan sangat cepat, tetapi mereka masih terpengaruh oleh petir itu. Satu orang kehilangan lengan secara langsung. Semuanya menderita beberapa luka, dan mereka semua tiba-tiba tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka Lei Ji begitu kuat. Dewa pertempuran bintang 7 yang terkuat di tim segera menyapu dan menatap Lei Ji dengan marah. Dan kemudian menginjak telapak kakinya, bersiul ke arah Lei Ji seperti bola meriam. Maju selangkah dan pukul. Duar! Ada suara teredam lainnya, dan tanpa kecelakaan, Dewa pertempuran bintang 7 itu membalas, dan lengan yang bertabrakan dengan Lei Ji secara langsung cacat dan patah, dan seteguk besar darah menyembur keluar darinya. Lei Ji mengangkat jari lagi, dan kilat menyambar. Ketika melihat dada beberapa sosok dengan lubang darah setebal lengan mereka, setiap napas tertekan. Bahkan, jika dia tidak melakukannya, mereka akan mati. Dia dipukul dengan keras, bahkan lebih terkejut. Fluktuasi ki asal yang dipancarkan oleh Lei Ji hanyalah tahap akhir dari Dewa Bintang 6. Dengan sekitar 10 juta ki asal, dan meskipun Dewa Bintang 7 ini hanya pada tahap awal, ia juga memiliki 20 juta ki asal, yang sebenarnya adalah Lei Ji yang tidak bisa menerima pukulan itu.
Wusan tampak sedikit malu di sini, tetapi saat ini Leiji menoleh dan melihat tim lain. Kalian mencari kematian. Pertempuran antara Xiaoyan dan pria itu juga pecah. Wajah pria itu ganas. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan kusam. Dengan cepat memadatkan platform emas puluhan kaki. Telapak tangan penghancur. Lengan pria itu bergerak, dan telapak tangannya yang dipenuhi dengan keganasan meraung ke bawah. Kekuatan seorang pria di tahap tengah, dewa pertarungan bintang 7. Ki asalnya memiliki 30 juta. Dengan ki asal ini, dia merasa bahwa Xiaoyan seperti semut. Selama dia menggunakan kekuatan sejatinya, Xiaoyan akan menjadi rentan. Platform emas padat itu menyilaukan, mempesona dan mengejutkan. Jelas, keterampilan bertarung seperti itu cukup bagus. Pada saat ini, dan Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke platform emas di udara. Tinjunya perlahan mengepal. Detik berikutnya, Jintai menghancurkan udara dan ledakan sonik menyapu ke arah Xiaoyan. Wajah pria itu penuh percaya diri. Melihat Xiaoyan yang tidak menyembunyikan apapun, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Dewa Pertarungan Bintang 6 untuk mengambil telapak tanganku di tahap awal. Pria itu mencibir. Tuar. Detik berikutnya, platform emas menghantam Xiaoyan dengan keras. Pada saat yang sama, tinju yang dipegang Xiaoyan di pinggangnya juga meraung dan menabrak platform emas itu. Yang terakhir berhenti sebentar dan meledak. Sebuah suara tawa pecah. Haha. Pria itu melihat bahwa Xiaoyan benar-benar mengambil telapak tangannya dan dia masih menghadapinya. Selain terkejut, lebih banyak Origin Ki meraung saat ini. 90.000 lautan guntur, jantung api, kekuatan jiwa, Origin Ki, kekuatan 6 keinginan, dan lengan ledakan. Keenam jenis kekuatan dicampur bersama, dan mereka menampilkan tinju kejut pembunuhan. Untuk dapat mencapai 7 tinju kejut pembunuhan, untuk pria ini, pukulan Xiaoyan tampaknya sudah cukup. Suara retak datang dari atas platform emas. Kulit pria itu memutih, dan dengan keras, dia melihat platform emasnya runtuh, disertai dengan cahaya keemasan yang tersebar. Sosok Xiaoyan tiba-tiba bergegas keluar, dan tinju kejut 7 pembunuhan terbungkus dengan kekuatan dahsyat bersiul ke arah pria itu lagi. Pria itu ingin menghindar, tetapi pada saat ini, cahaya di mata Xiaoyan bergantian. Yao Peng. Orang di sekitarnya semuanya terkendali dan tetap tidak bergerak untuk sementara waktu. Ketika pria itu terbangun lagi, sosok Xiaoyan sudah berdiri di depannya. Dia merasakan hawa dingin di dadanya. Dan ketika dia melihat ke bawah, dadanya langsung tertusuk. Dan jantungnya yang berdetak bertahan di kelima jari Xiaoyan. Sebelum pria itu bisa berbicara, Xiaoyan menggunakan 5 jarinya untuk menghancurkan hatinya. Pria itu memuntahkan seteguk darah dan terengah-engah. Meskipun dia masih belum mati pada tingkat ini, tanpa jantungnya, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Seluruh hidup mengalir dengan cepat. Jika Anda tidak dapat menyembuhkan luka dan memperbaiki hati yang hilang tepat waktu, tubuh akan mati terlebih dahulu. Dan kemudian, jiwa akan melayang keluar. Pada akhirnya, itu akan menjadi jalan buntu. Pria itu melangkah mundur. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan dia melihat sosok Xiaoyan dengan tidak percaya.
Api naik di atas lengannya, yang membuat darah dan daging cincang di lengannya berubah menjadi abu terbang. Apa yang membuat pria itu lebih mengejutkan adalah bahwa ki asal yang terpancar Xiaoyan dari belakangnya saat ini tidak terbayangkan 30 juta. Tapi sekarang tidak akan ada suasana yang dipalsukan. Dan Xiaoyan adalah dewa pertempuran bintang 6 tahap awal. Dan seharusnya origin Qi-nya paling banyak jutaan. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Pria itu berteriak ngeri. Tapi Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya sambil menatap pria itu. Sebelum Anda datang ke sini untuk membalas dendam, apakah Anda menanyakan tentang lawannya? Jika kamu begitu ceroboh, kamu tidak akan mengeluh jika kamu mati, kata Xiaoyan perlahan. Tim lain, ketika Xiaoyan dan pria itu bertarung, langsung ditundukkan oleh Lai Ji tanpa ketegangan. Pada tahap awal dari Dewa Pertempuran Bintang 7, Lai Ji memang tidak ada bandingannya dalam hal origin Qi. Tetapi Lai Ji mampu menggunakan guntur. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan sebenarnya yang dapat disemburkan oleh warisan origin Qi-nya. Jika Anda datang dengan agresif, akan terlalu kasar untuk pergi sekarang. Ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, sosok itu yang tersapu tiba-tiba membeku. Dan pada saat ini, seperti disambar petir di benaknya. Itu adalah kekuatan jiwa dari jiwa ranah Xiaoyan. Meskipun itu hanya membuatnya terdiam, tetapi pada jeda ini, sosok Xiaoyan telah menyusulnya. Menyaksikan pria itu, Xiaoyan langsung mengangkat lututnya dan menghantam tanah dengan keras. Sosok Xiaoyan mendarat tanpa tergesa-gesa dan menatap pria yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, pria itu tampak dalam keadaan malu dan matanya menunjukkan ketakutan karena dia merasa tangan besar kematian telah menyelimutinya. Tuan, maafkan aku. Pria di lubang itu segera meminta belas kasihan. Maafkan hidupmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata naif seperti itu? Xiaoyan mengangkat alisnya dan menatap pria itu dengan dingin. Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang mengambil inisiatif untuk menjemput mereka. Xiaoyan secara pribadi telah mengkonfirmasikannya di membunuh surga. Jika dia menunjukkan belas kasihan, dia akan meninggalkan lebih banyak masalah. Aku tahu beberapa berita penting. Itu pasti akan membantu Tuan. Aku harap Tuan akan menyelamatkan hidupku. Pria itu memohon dengan getir. Dan Xiaoyan menggosok alisnya tanpa daya. Ketika dia mendengarkan kata-kata itu, drama semacam ini tampak akrab. Tetapi sekarang setelah mereka datang ke surga pembantian dewa ini, tampaknya mereka tidak memiliki berita yang berguna, dan mereka tidak tahu banyak tentangnya. Sebaliknya, orang ini sepertinya tahu sesuatu tentang tempat ini dan dapat menemukan mereka begitu cepat. Pasti ada beberapa cara. Mari kita dengarkan. Lebih baik menjadi lebih cepat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kepalamu menjadi berkeping-keping. Xiaoyan berkata perlahan. Pada saat yang sama, Lai Ji mengikat dua tim lainnya. Beberapa yang tidak beruntung langsung terbunuh oleh Lai Ji. Kami mengenal binatang buas dan kuno. Pria itu segera berkata. Binatang buas? Kami tidak tertarik dengan ini. Saya khawatir informasi ini tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, nyala api hitam di ujung jarinya berdetak. Jantung pria itu berdetak kencang. Dia bisa merasakan Xiaoyan sekelompok kecil api hitam yang berdenyut di ujung jarinya. Bisa mengubahnya menjadi abu dalam sekejap.
Tunggu sebentar. Di surga pembantaian dewa, binatang buas adalah ciptaan, dan binatang buas mengandung sumber kristal. Semakin kuat binatang itu, semakin kuat kristal sumbernya. Sumber kristal binatang kuno dikatakan mampu meningkatkan jutaan asal Qi. Pria itu buru-buru berkata, dan Xiaoyan adalah orang yang memberi sedikit jeda ketika dia mengatakan ini, dan menatap pria itu dengan beberapa keraguan. Apakah begitu? Seperti yang dikatakan Xiaoyan. Dia mengeluarkan kristal sumber yang didapat oleh kera ajaib dan ular sanca raksasa yang telah dia bunuh sebelumnya. Ditambah beberapa binatang buas yang dia bunuh satu demi satu. Cahaya kristal merah di tangan Xiaoyan menjadi semakin terang dan semakin terang. Itu memang mengandung beberapa origin Qi. Tetapi origin Qi yang dapat ditingkatkan paling banyak kurang dari 10.000. Dan itu diringkas dari beberapa binatang buas. Dengan binatang purba, di pembantaian dewa, selain dari banyak tim, ancaman terbesar adalah ada banyak binatang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Juga sulit untuk dilawan. Pria itu melirik kristal merah di tangan Xiaoyan dan kemudian tersenyum pahit. Ya, aku benar-benar tertarik. Tapi kurasa tidak akan lama bagimu untuk mengetahui berita semacam ini sendiri. Tidak cukup. Xiaoyan masih tampak tidak puas. Dan wajah pria itu menjadi semakin jelek. Tetapi pada saat ini dia terluka parah dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelamatkan hidupmu? Wajah pria itu pucat. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki tempat ini dan dia tidak tahu banyak. Apakah kamu benar-benar datang ke sini untuk membalas Dong Xingjie? Xiaoyan menatap pria itu. Inilah yang paling ingin diketahui Xiaoyan. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan istana Changyu, dalam situasi saat ini, di mana dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, akan sangat tidak bijaksana untuk memilih balas dendam. Pria yang ditanyai juga memberi sedikit jeda. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Tidak. Pria itu akhirnya mengatupkan giginya rapat-rapat dan menggelengkan kepalanya. Kamu diinstruksikan oleh seseorang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan pria itu mengangguk. Siapa yang menginstruksikan? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Xiaoyan berkata, informasi ini sangat penting baginya, karena untuk hidupnya, itu adalah yang terpenting kedua. Setelah semua, kekuatannya juga tidak realistis untuk Xiaoyan. Istana Ular. Pria itu menyebut nama yang tidak dikenalnya. Istana Ular. Mata Xiaoyan mengungkapkan keraguan. Dia belum pernah mendengar nama faksi ini, apalagi memiliki dendam terhadap mereka. Mengapa mereka memintamu untuk membunuhku? Xiaoyan terus bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu mengapa. Mereka memberi perintah dan hadiah. Saya juga terpikat oleh mereka. Semua yang saya katakan adalah benar dan tidak ada kebohongan, kata pria itu, dan menekankan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Alam mana? Dan dari faksi mana istana ular berasal? Xiaoyan bertanya lagi. Sejauh yang saya tahu, istana ular adalah kekuatan yang relatif misterius. Mereka menerima hadiah, tetapi mereka juga akan mengeluarkan hadiah. Banyak alam telah menemukan jejak mereka, tetapi untuk wilayah mana mereka berasal, saya tidak tahu. Pria itu sedikit mengernyit setelah menceritakan semua yang dia tahu.
Dengan cara ini, seseorang menawarkan hadiah kepada istana ular untuk membunuhnya. Dan kemudian istana ular mengeluarkan hadiah untuk membuat Xiaoyan menjadi sasaran semua orang. Ya Tuan, bolehkah aku pergi? Pria itu berdiri perlahan. Lukanya tidak ringan. Belum. Xiaoyan menatap pria itu dengan senyum tipis di wajahnya. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Jika Tuan menarik kembali kata-kata Anda, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pria itu berkata tanpa daya, seolah-olah dia siap untuk mati saat ini. Kalian 3 tim, masing-masing tim harus mengkompensasi 1 miliar pil origin ki asal ilahi. Xiaoyan berkata perlahan. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu menatap Xiaoyan dengan kaget dan lalu tersenyum pahit. Dengan keras, dia segera mengeluarkan 1 miliar pil origin ki asal ilahi. 2 tim lainnya juga tidak berdaya. Mereka berdua mengeluarkan 1 miliar pil ki asal ilahi. Mereka semua adalah dewa pertempuran bintang 7. Jadi, mengeluarkan 1 miliar pil asal ilahi tidak terlalu sulit. Kenapa rasanya seperti hilang? Xiaoyan bergumam. Ketiga tim semuanya menunjukkan senyum pahit. Dan kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya. Lei Ji kemudian melepaskan kedua tim. Sebelum pergi, mereka menangkupkan tinju mereka di depan Xiaoyan, lalu bangkit dan menyapu dengan kecepatan tercepat.